Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Aisri Kandi. Saya mahasiswi Stah Batara Guru Kendari, program studi penerangan agama Hindu semester 6. NIM 18010202027. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Yang pertama, pembahasan tentang psikologi agama. Dalam hal ini, saya akan mulai dari pengertian psikologi agama. Psikologi agama merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan pengaruh usia masing-masing. Adapun pengertian psikologi agama menurut para ahli, yang pertama, psikologi agama menurut Profesor Dr. Haji Zakia Derajat ialah meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku orang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang karena cara seseorang berpikir, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya karena keyakinan masuk ke dalam kontribusi kepribadiannya. Yang kedua, psikologi agama menurut Dr. Niko Syukurdister, psikologi agama adalah ilmu yang menyelidiki pendorong tindakan-tindakan manusia baik yang sadar maupun yang tidak sadar yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap ajaran atau wahyu non-ilahi atau segala sesuatu yang bersikap dewa-dewa, dan juga tidak terlepas dari pembahasan hubungan manusia dan lingkungannya. Selanjutnya, manfaat mempelajari psikologi agama, di mana ada 3 manfaat mengkaji psikologi agama, yaitu yang pertama, manfaat secara teoritis, yaitu mengkaji tentang perilaku-perilaku jiwa keagamaan serta mengakomodasi dan mengembangkan pikiran. Yang kedua, manfaat secara praktis, yaitu dapat memahami perilaku-perilaku keagamaan yang didukung oleh motif-motif tertentu sehingga kita dapat membimbing orang yang berperilaku keagamaan tersebut. Dan yang ketiga, manfaat secara normatif, yaitu dapat melihat perilaku keagamaan secara proporsional yang mendorong masyarakat dapat hidup saling menghormati antar pemeluk agama sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama dan antar umat seagama. Selanjutnya, sejarah psikologi agama. Dari abad ke-19, para ahli ternyata telah menuai banyak perhatian
terhadap perilaku manusia yang berkaitan dengan sikap ketuhanan, di mana mereka banyak melakukan penelitian secara ilmiah melalui psikologi agama. Kajian psikologi agama yang digunakan oleh sumber-sumber barat menjelaskan bahwa kajian tersebut dimulai sejak terdapat kajian antropologi dan sosiologi tentang agama. Adanya buku The Psychology of Religion karya E.D. Starbuck tahun 1899 adalah sebagai tanda psikologi agama lahir. Yang kedua, pengalaman beragama. Pengalaman beragama yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan. Dalam hal ini, pengalaman saya dalam beragama yaitu di mana saya memeluk agama Hindu. Dalam agama Hindu, umatnya dianjurkan untuk melaksanakan sembahyang 3 kali dalam sehari, atau disebut dengan Trisandhya. Nah, di mana dengan melaksanakan Trisandhya ini sehingga saya bisa merasakan kenyamanan atau ketenangan dalam menghadapi berbagai macam masalah. Sehingga sampai saat ini saya menyempatkan diri untuk sembahyang walaupun saya pribadi tidak selalu bisa melaksanakan sembahyang 3 kali sehari atau Trisandhya, namun saya selalu meluangkan waktu untuk melaksanakan sembahyang walaupun hanya sekali dalam sehari atau Ekasandhya, dan diselingi dengan melakukan japa mantra sehingga saya mampu memperoleh ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 3. Perilaku beragama. Perilaku beragama adalah segala bentuk reaksi perilaku seseorang dalam berbuat dan bertindak sesuai dengan ajaran agama. Adapun perilaku beragama yaitu yang pertama, menjalankan dan menjauhi larangan agama. Yang kedua, menjalankan hubungan baik atau menjaga keharmonisan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Yang keempat, menjaga toleransi dengan sesama manusia. Yang kelima, memiliki ketenangan jiwa. Yang keenam, memiliki sikap yang lemah lembut. Yang ketujuh, totalitas dalam menjalankan kehidupan. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan keagamaan. 4. Konflik yang sering muncul dalam kehidupan beragama. Konflik yang sering muncul dalam kehidupan beragama yaitu konversi agama atau berpindah keyakinan. Berpindah keyakinan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang di mana dulu seseorang yang mempercayai suatu keyakinan kini telah beralih ke keyakinan yang lain, di mana hal ini banyak menimpa generasi muda Hindu karena dipengaruhi beberapa faktor. Faktor pertama yakni faktor ekonomi. Mampu mengikis keyakinan sehingga mengakibatkan perpindahan agama karena ingin memenuhi kebutuhan serta meningkatkan taraf hidup. Di samping itu, terdapat pula faktor cinta, di mana faktor cinta merupakan faktor yang banyak menyebabkan perpindahan agama, karena didasari dengan kenyamanan, kasih sayang, dan cinta yang telah diberikan
oleh penganut kepercayaan lain, sehingga dengan mudah generasi muda Hindu dipengaruhi agar mengikuti keyakinan yang dianut oleh kekasihnya. Dan faktor yang paling banyak menimbulkan konflik yaitu faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai ajaran agama, di mana karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai ajaran agama, banyak generasi muda Hindu yang beranggapan bahwa dalam menjalankan agama Hindu itu ruwet. Misalnya, ketika membuat banten atau sesajen dan dalam melaksanakan upacara keagamaan, banyak menghabiskan biaya sehingga ia memutuskan untuk berpindah keyakinan, di mana setelah melakukan konversi agama, ia sering melakukan penistaan agama. Contohnya, kasus Ibu Desa Made Darmawati yang terjadi baru-baru ini. 5. Solusi dalam menghadapi konversi agama. Solusi yang digunakan dalam mengatasi konversi agama yaitu yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ajaran agama dari usia dini. Kedua orang tua harus memberikan kenyamanan dan kasih sayang yang cukup terhadap anak-anaknya atau generasi muda Hindu agar tidak terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan konversi agama. Dan yang ketiga, peran penyuluh agama sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman tentang agama serta siraman rohani terhadap generasi muda Hindu sehingga memiliki mental yang kuat serta memiliki cinta bakti yang tinggi terhadap leluhurnya sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama lain. 6. Kata-kata khusus dalam psikologi agama, di mana pada kesempatan ini saya hanya mengambil 5 kata-kata khusus atau istilah-istilah khusus dalam psikologi agama. Yang pertama, akulturasi, yaitu proses beradaptasi ke dalam suatu budaya. Yang kedua, antisipasi, yaitu penyesuaian mental terhadap peristiwa yang diduga akan terjadi. Yang ketiga, atribusi, teori tentang bagaimana manusia menilai perilaku dan sebab perilaku itu muncul terkait dengan lokus kendali. Yang keempat, cognitive behavior therapy, yaitu terapi yang menggunakan prinsip bahwa gangguan mood dan perilaku bisa diubah dengan mengubah cara berpikir. Dan yang terakhir, etnosentris, yaitu pemikiran seseorang bahwa suku atau rasnya lebih superior dibandingkan ras lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.